di keyakinan yang terlalu berlebih bahwa Pak Prabowo akan menang, kemudian semua dijas tuduhan itu kepada Pak Jokowi Ma'ruf, ini rasanya tidak tepat. Wa syawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah, bekerja keraslah kamu, setelah itu kamu tawakal pada Allah. Kami yakin bahwa meskipun sekarang 212 itu membentuk reuni atau alumni yang banyak didorong kepada Pak Prabowo Sandi, kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Ma'ruf adalah hal yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan bahwa pada hari-hari terakhir ini, kalaupun topik ini diangkat oleh Bang Karni, ini luar biasa. El Clasico ini Jokowi versus Ma'ruf, Jokowi versus Prabowo. Ini luar biasa. Karena memang tidak lama lagi kita akan segera mengetahui siapakah pemimpin negeri ini. Tetapi kita harus percaya pada intelektualitas atau kemampuan para orang-orang yang telah melakukan survei ini. Saya percaya sekali dengan apa yang disampaikan Saudara Burhanuddin Muhtadi, Saudara Sunarto Wijaya, dan Saudara Hendri. Tapi ada perbedaan yang mendasar. Hendri tidak terbuka gitu. Harusnya ini terbuka kepada kita berapa persen. Kalaupun kami misalnya dikatakan sekarang ada sedikit berbeda 2 digit atau tidak, tapi kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi Ma'ruf dalam hal kampanye dari daerah ke daerah itu adalah sebuah upaya yang luar biasa. Berikutnya adalah bahwa coba kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selama ini memang menahan diri, dan seolah-olah Pak Jokowi dikesankan sebagai orang yang lembek, orang yang lambat, orang yang tidak pemarah dan bisa suka-suka. Oleh karena itu maka beliau menunjukkan jati dirinya bahwa dia pun bisa marah, tapi bukan seperti Prabowo yang bisa marah seketika melihat orang dalam berkampanye ada satu yang berbicara suruh diam, itu langsung. Saya kira itu. Berikutnya adalah kita terbuka saja, karena ijtima ulama Pak Haikal sebagai ustadz ini kan jelas diminta agar pendampingnya itu seorang yang paling tidak orang yang dekat kepada Allah atau yang seorang ustadz. Tapi Pak Prabowo tidak. Nah sekarang saya ingin bandingkan ini tanpa menyebut kebencian saya pada rasis atau tidak, atau saya membeda-bedakan, tidak. Kita tahu bahwa Pak Jokowi Ma'ruf itu muslim, kedua-dua orang tuanya muslim. Kemudian Pak Prabowo itu orang tuanya perempuan, jelas Nasrani. Kalau kita kaji dari secara mendalam, apakah ini sudah menjadi pilihan yang tepat? Karena itu kami dari X212 tidak setuju kalau kita mengarahkan bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini adalah sebagai sebuah perwakilan ulama untuk memimpin Indonesia ke depan, sementara untuk imam sholat pun beliau tidak bisa, dan itu dia akui. Oleh karena itu maka saya katakan dalam perdebatan-perdebatan ke depan dan panggung-panggung yang akan tampil, saya percaya dari mimbar ini saya sampaikan IELTS yang ditonton jutaan orang bahwa kita sudah lama difitnah dengan PKI, kita sudah lama dijadikan sebagai antek-antek asing, kita sudah lama dituduh sebagai antek-antek asing. Pada saat ini maka kita akan berbuat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah bukan seperti apa yang dituduhkan, tapi beliau percaya dengan kartu-kartu yang sekarang mulai diejek. Dikatakan kartunya kartu pintar, kartu kuliah, kartu ini, kartu itu semua sepertinya menghebohkan. Tapi kata Pak Jokowi bahwa saya tidak pernah takut kepada siapapun kepada Allah kecuali kepada Allah, dan saya pun akan melakukan perlawanan kalau saya terus diperlakukan seperti ini. Ini pengantarnya Bang Karni. Baru pengantar. Iya, kalau ada pertanyaan Bang. Tidak. Iya Bang. Ya udah benar. Oh jawab dulu. Kan nanya, maka saya jawab. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah jauh dari sifat kesombongan. Nggak ada Pak, nggak ada sifat-sifat sombong seperti itu. Yakin menang itu harus. Saya nggak pernah ikut campur politik. Bapak boleh lihat jejak rekam 5 tahun, 10 tahun ke belakang. Belum pernah saya dukung satu presiden nama yang jelek, belum pernah. Baru kali ini, kenapa bisa begini? 2808 titik gitu loh ya Pak, yang membuat saya akhirnya mendukung Pak Prabowo. Ya, Itu dua titik yang Bapak maksudkan itu 2000 titik yang mana nih Pak? 2808 titik saya berbicara rakyat itu capek dibohongin sama Pak Jokowi. Apanya gitu yang Pak. dibohongi Pak? Ya.
Apa yang dibohongi? Aduh. Jadi kalau Apa Bapak mesti sebagai dibeberin ulama apa ya? menyampaikan sesuatu yang dibohongi, itu tidak mudah loh Pak. Al-ulama warasatul anbiya. Saya tidak ustadz, tapi saya mengerti Saya agama. juga Jadi bukan Bapak ustadz, Pak Karni yang kategorinya, manggil Bapak kan ustadz. kategorinya selalu 212. Sebentar. Tolong sampaikan Pak. Saya jawab apa yang sebentar. dibohongi Pak Jokowi di bangsa ini? Kemarin debat tidak ada kebakaran hutan, faktanya kebakaran. Nah, kebakaran itu keadaan yang terjadi setelah Ya, dia tapi jangan menyampaikan bilang itu. kebakaran dong. Masa? Jadi saya mau katakan, apa yang dikatakan Pak Prabowo? Kalau ada apa bohong? Kalau Ada dijawab. Iya, iya. Saya yang Ada disampaikan dengan- bohong itu apa Pak? Kalau dengan- dijawab, Iya. di dalam debat Pak Jokowi berkata cuma satu nih Pak dari sekian banyak, tidak ada kebakaran hutan. Kan faktanya ada kebakaran hutan. Saya bukan jawab itu, saya mau jawab pertanyaan Bapak. Saya mau jawab pertanyaan Bapak tentang ijtima ulama. Ijtima ulama itu memberikan 16 fakta integritas. Nomor 1, kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen, tidak mau pakai amandemen. Pak Jokowi mau nggak? Nggak mau dong. Pak Prabowo mau nggak? Mau. Mau karena dia didukung oleh No, kelompok no, 212 sebentar. Jadi Bapak jangan belok-belokkan. Nggak belok-belok. Ini pasti Saya dibelok-belok. pemrakarsa. Saya Pak- pemrakarsa. Pak Haikal saya tahu Bapak luar biasa mendukung secara pribadi kepada Bapak Prabowo. Iya Jadi dong. jangan karena kebencian Pak. Dalam konteks ajaran beragama, jangan karena kebencian kamu kepada satu kaum Saya membuat tidak kamu benci. adil kepada dia. Saya tidak benci. Cukup. Dua-dua cukup. Ferdinand. Ya, jadi ada fakta integritas. Ya, fakta integritas. Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.